23 pemain yang akan dipanggil oleh Gerard Vandenberg untuk Piala Asia U23 mendatang. Ini kalau memang jadi fix sesuai dengan keinginan Vandenberg, skuad ini luar biasa, full bintang. Ada beberapa pemain yang sudah di list. Kemarin Gerard sudah minta 60 pemain untuk diseleksi. Tapi nanti pemain itu mengerucut menjadi semakin dikit. Dan kira-kira inilah yang akan dipilih oleh Gerard Vandenberg. Pemain timnas U23. Tuh, formasi apa kayak gini? Piala Asia U23. Formasinya full bintang. Kalau dengan formasi begini, gue yakin lah kalau untuk penyisian grup aja sih lolos. Ya kira-kira gimana menurut teman-teman? Formasi ini menjanjikan atau enggak? Yakin atau enggak nih langkah timnas Indonesia di Piala Asia U23 mendatang? Indonesia U23 berpotensi ketemu dengan Malaysia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun ini. Dan kini adalah Piala Asia U23 guys. Ini lebih menarik kerana U23. Okey, permainannya akan menjadi lebih cepat, lebih pantas, tangkas, okey. Dan Indonesia ditempatkan di pot 1 hebat bersama dengan gegasi-gegasi Asia yang lain seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam pun ada ya. Vietnam pun ada guys di pot 1. Qatar, Iraq. Tapi kan guys, kalau kita fikir-fikir balik guys, kalau kita fikir kembali, bagus juga kalau Indonesia U23 okey, berada dalam satu kumpulan bersama-sama dengan Malaysia U23 guys. Wow, peringkat kumpulan itu pasti seru banget guys. Kerana siapa aja yang tidak tahu ya, permainan sepak bola ni antara Indonesia melawan Malaysia ini, Masya Allah, serunya lain macam guys. Kayak Real Madrid lawan Barcelona. Betul tak guys? Begitu guys. Kayak final Piala Dunia guys. Udah lama guys ya, Malaysia tidak ketemu dengan Indonesia ya. Pasti seru guys jika Indonesia dapat satu grup bersama-sama dengan Malaysia. Apa yang menarik di sini, Indonesia kesemua lolos ya, peringkat kelompok umur itu di Piala Asia, di putaran final Piala Asia. Dan selepas mengharungi U17, U20, di mana U17 sampai ke perempat final dan juga lolos ke Piala Dunia U17, kini Piala Asia U23 pula akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi banyak yang beranggapan timnas U23 ini juga yang Indonesia punya kelompok umur punya potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia, di mana pada Piala Asia U23 yang lalu tahun 2024 juaranya adalah Jepang setelah di final mengalahkan Uzbekistan. Dan kini peluang untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan juga ke babak yang seterusnya ini sangat besar. Ini memandangkan U17 juga sudah lolos ke Piala Dunia. Jadi momentum itu mungkin dia akan masuk semangat aura itu ke U23 ini juga. Tapi aku tak nafikan lah buat masa sekarang ni, kalau ikutkan level perkembangan semasa, pemain-pemain yang ada, jujur aku cakap Indonesia memang hebat berbanding Malaysia U23. Indonesia U23 lebih hebat berbanding Malaysia U23. Ini daripada fakta yang aku tengok sekarang inilah. Dalam salah satu kanal YouTube sepak bola Malaysia yang cukup populer, terjadi momen yang tak disangka-sangka. Seorang pundit senior yang dikenal vokal dan kritis tiba-tiba teringat sejenak, terlihat kaget, bahkan agak gelisah ketika melihat daftar pot pembagian grup untuk kualifikasi Piala Asia U23 yang akan datang. Dengan suara serius dan ekspresi heran, ia berkata, betul ke nih Indonesia U23 ada di pot 1? Ini bukan Indonesia yang dulu kan? Pernyataan itu langsung menarik perhatian penonton di kolom komentar, karena ya benar sekali. Timnas Indonesia U23 kini resmi masuk ke dalam pot 1. Posisi elit dalam undian yang biasanya dihadiri oleh tim-tim raksasa Asia. Dan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan pencapaian luar biasa yang ditorehkan skuad Garuda Muda pada edisi Piala Asia U23 sebelumnya. Lolos dari fase grup. MDI turnamen sebelumnya, Indonesia tampil menggigit.
Mereka hanya lolos dari fase grup. Mereka melaju sangat jauh hingga ke putaran final, menyingkirkan tim-tim besar dan membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar tim berbakat yang sering gagal di saat-saat krusial. Di bawah arah pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg, timnas Indonesia U23 berubah menjadi tim yang disiplin, tajam, dan berani menantang siapa saja. Kalau undian ikut nanti Malaysia satu grup dengan Indonesia, itu betul-betul group of death untuk kita. Saya cakap terus terang, Indonesia sekarang bukan macam dulu. Mereka sangat kuat dan mereka layak ada di pot 1, ujar si pakar dengan ekspresi serius. Ia kemudian membandingkan bagaimana sepak bola usia muda Indonesia kini lebih terarah. Pemain-pemain muda Indonesia mulai dilatih sejak dini dengan filosofi sepak bola yang jelas. Mereka bahkan menggabungkan pemain lokal dengan diaspora dari Eropa, sesuatu yang jarang dilakukan secara konsisten oleh Malaysia. Lihat saja skuad mereka. Ada nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struwijk, Ivar Jenner. Pemain-pemain ini bukan saja berbakat, tapi mereka juga sudah terbiasa bermain di luar negeri, di liga yang kompetitif. Itu sebabnya ketika mereka turun ke lapangan, mereka tidak gugup. Mereka tahu cara mengendalikan permainan. Lanjutnya, ia juga menyoroti karakter kepelatihan Gerald van den Berg yang merupakan mantan pemain timnas Belanda dan ex-bintang Ajax Amsterdam. Van den Berg dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan sangat memperhatikan detail, termasuk mentalitas bertanding. Ini menurut sang pakar menjadi faktor yang membedakan Indonesia dengan banyak tim lain di Asia Tenggara. Van den Berg tahu apa yang dia buat. Dia bukan pelatih sembarangan. Bila dia memegang tim, dia membawa sekali DNA Eropa itu, disiplin tinggi, fokus pada taktik, dan pelatihan jangka panjang. Malaysia belum ada pelatih seperti itu untuk skuad U23 kita, jelasnya. Ia pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika Malaysia benar-benar satu grup dengan Indonesia dalam undian nanti, maka skuad muda Harimau Malaya harus bekerja jauh lebih keras untuk bisa bersaing. Kalau kita main seperti sekarang, sukar, kita bisa kalah dari segi intensitas permainan. Indonesia punya tempo tinggi, transisi cepat, dan menekan yang sangat teratur. Jadi saya harap FAM sudah tahu apa yang perlu dibuat. Jika tidak, kita akan melihat lagi satu lagi generasi emas kita tersingkir awal hanya karena tak cukup bersedia, tutup sang pundit. Pernyataan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan fans Malaysia. Banyak yang mulai menyadari bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia bukan sekedar hype, tapi nyata. Posisi Indonesia di pot 1 bukan sekedar simbol, tapi refleksi dari perjalanan luar biasa mereka dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Malaysia masih berjuang mencari stabilitas. Dan kini, dengan undian yang semakin dekat, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Malaysia siap jika harus menghadapi timnas Indonesia U23 yang kini jadi salah satu kekuatan baru di Asia? Atau justru pertemuan itu akan menjadi panggung pembuktian bahwa Harimau Muda tak akan gentar menghadapi Garuda Muda walaupun datang dari pot 1. Satu hal yang pasti, bila Malaysia bertemu Indonesia di kualifikasi nanti, itu bukan sekadar pertandingan biasa. Itu akan jadi laga megah, laga panas, laga yang akan disaksikan oleh jutaan pasang mata di Asia Tenggara. Dan mungkin juga akan menjadi momen penentu siapa yang benar-benar siap menuju panggung Asia.